Langit Timur Tengah belum sempat mereda setelah pekan penuh ketegangan di Suriah. Namun menjelang fajar hari Minggu, di atas perbatasan selatan Lebanon, deru mesin jet kembali membelah udara. Tanpa abau-daba, serangan udara Israel menghantam jalur perbukitan dan desa-desa yang mereka sebut sebagai basis kelompok bersenjata. Ledakan-ledakan memantul di dinding lembah, meninggalkan asap yang menutup matahari pagi. Dari kejauhan, kota kecil seperti Marjayun dan Bint Bail terbangun dengan suara siren, sementara dunia menahan napas. Di balik bayangan itu, pertanyaan tentang siapa yang memulai dan siapa yang membayar harga konflik kembali menggantung di langit kawasan ini. Beberapa jam setelah serangan udara Israel di sepanjang perbatasan selatan Lebanon, langit kawasan itu berubah menjadi panggung balasan. Dari lembah Bekaa sampai perbukitan di sekitar Bint Jbeil, pasukan Lebanon bergerak senyap, lalu menembakkan rentetan roket dengan koordinat yang dihitung presisi. Tidak ada peringatan, tidak ada sorak, hanya cahaya api yang melesat memecah dini hari dan menghantam tepat 17 pangkalan militer IDF di Galilea Utara dan sekitar Kiryat Shmona. Dentuman keras bergema, menghancurkan pos radar, gudang logistik, dan barak tentara. Dalam hitungan jam, laporan awal menyebut ribuan tentara Israel tewas, angka yang membuat kawasan terdiam. Di jalanan Lebanon, radio kecil di kafe menyiarkan dengan suara datar, "Ini adalah balasan." Di media sosial, komentar mengalir deras. Banyak yang menyebutnya sebagai pelajaran tentang harga dari provokasi. Di balik kilatan roket itu, orang biasa petani, nelayan, sopir menatap langit dengan rasa lega bercampur cemas. Kemenangan cepat ini bukan untuk dirayakan, tetapi tanda bahwa kesabaran sudah habis dan perang bisa melebar kapan saja. Di kota-kota Israel bagian utara, setelah dentuman mereda, yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, hanya kabar yang bocor lewat media lokal dan pesan pribadi. Nama-nama yang hilang, daftar panjang tentara yang tak pernah pulang. Di Haifa, Safed, hingga Kiryat Shmona, rumah-rumah keluarga prajurit dipenuhi isak yang tertahan. Banyak keluarga bahkan tidak melihat jasad anak mereka, hanya menerima sebuah kotak kecil berisi abu tanda tanya yang terlalu berat untuk dijawab. Di jalan-jalan Tel Aviv, orang-orang berdiri di depan gedung kementerian, menuntut jawaban. Mengapa tidak ada persiapan? Mengapa pasukan dibiarkan terjebak dalam badai roket yang sudah diperingatkan sejak lama? Media sosial Israel, biasanya penuh perdebatan politik, kini dipenuhi foto lilin, doa, dan amarah. Para jurnalis dengan nada pelan menyebut, ini bukan hanya kegagalan militer, tetapi kegagalan mendengar. Suara para analis yang diabaikan, suara keluarga yang memohon agar anak-anak mereka tidak dijadikan korban permainan kekuasaan. Di balik pintu tertutup, ketidakpastian mulai menggerogoti kepercayaan pada negara. Ketika kabar tentang ribuan korban menyebar, rasa aman kebanggaan nasional itu pecah seperti kaca tipis. Di sebuah kafe kecil di Yerusalem, seorang pria paruh baya berbisik dengan getir, "Kita punya baja, tapi tak punya telinga untuk mendengar." Kalimat itu, ringan seperti asap rokok, melayang di atas negeri yang sedang mencari jawab. Ketika dentuman roket berhenti dan laporan korban mulai mengalir, perdebatan tentang mengapa segera memenuhi layar televisi dan halaman koran. Di Beirut, para pejabat Lebanon menyebut serangan balasan mereka bukan tindakan agresi, melainkan jawaban yang mereka anggap sah menurut hukum internasional, hak membela wilayah. Setelah perbatasan mereka ditembus oleh jet-jet tempur Israel tanpa peringatan, kami tidak mencari perang, tetapi tidak akan membiarkan tanah ini diperlakukan seperti halaman belakang, ujar salah satu pejabat senior di depan kamera. Suaranya tenang namun tajam. Di Yerusalem, suara-suara kritik muncul, bahkan dari dalam negeri sendiri. Banyak pengamat menilai operasi militer Israel kali ini hanyalah bayangan dari pola lama yang pernah dilakukan di Suriah. Masuk, menghantam keras, lalu berharap lawan diam. Namun, kenyataan di lapangan justru berbalik. Ratusan rumah sipil rusak, dan gelombang kemarahan meluas. Tidak hanya di Lebanon tetapi juga di mata komunitas internasional. Para analis militer di Tel Aviv sendiri, dalam laporan yang bocor ke media, mengakui bahwa serangan awal bukan semata kebutuhan pertahanan. Ada tekanan politik yang menumpuk, ketidakstabilan di dalam negeri, tuntutan untuk menunjukkan kekuatan di saat pengaruh regional kian terdesak. Ini bukan hanya perang di medan, ini juga panggung untuk menunjukkan otot, tulis seorang kolumnis di Haaretz dengan nada getir. Serangan itu, yang dimaksudkan sebagai pesan dominasi, justru membuka pintu bagi eskalasi. Dan seperti yang sering terjadi di kawasan ini,
Satu keputusan di ruang rapat dapat menyalakan api yang akhirnya membakar seluruh perbatasan. Dari lembah Bekaa sampai dataran Galilea, derap sejarah lama kembali bergema. Di Timur Tengah, garis antara pamer kekuatan dan bencana selalu tipis. Seperti debu, 3 gelombang serangan datang dari arah utara, menembus langit malam di atas lembah Bekaa dan perbukitan Bint Jbeil. Lebanon tidak menunggu lama. Rudal jarak menengah diluncurkan berturut-turut, seolah menggambar garis api di udara. Gelombang pertama menghantam gudang amunisi di dekat Kiryat Shmona. Ledakan berantai menyalakan langit Galilea. Gelombang kedua diarahkan ke pusat komando militer di Metula, memutus komunikasi dan membuat para perwira berlari mencari perlindungan. Gelombang ketiga, serangan paling presisi, menjatuhkan pusat radar dan pos pertahanan yang selama ini menjadi mata Israel di wilayah utara. Iron Dome, sistem pertahanan yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaan Israel, malam itu tidak bekerja seperti biasanya. Serangan bertubi-tubi membuat sistem tersebut lumpuh. Beberapa rudal berhasil dicegat, tetapi terlalu banyak yang lolos. Kamera ponsel dari kedua sisi perbatasan merekam jejak cahaya di langit, diakhiri dentuman keras dan kobaran api. Dalam hitungan menit, gambar-gambar itu menyebar di media sosial. Pangkalan terbakar, bendera militer jatuh, dan suara orang-orang berteriak di latar belakang. Lebanon, yang sering dianggap kecil di hadapan kekuatan militer Israel, kini menunjukkan taktik yang penuh perhitungan. Bukan sekadar aksi balas dendam, melainkan operasi berlapis untuk melemahkan pusat logistik dan menembus rasa aman. Di balik video yang viral itu, ada pesan yang jelas. Di wilayah yang terus diguncang konflik ini, bahkan kubah besi pun punya celah, dan kekuatan tidak lagi absolut ketika kesombongan diuji oleh kesabaran dan strategi. Di pagi yang tegang setelah serangan balasan Lebanon, pemerintah Israel memilih diam. Tidak ada angka resmi diumumkan, hanya satu kata yang diulang-ulang di televisi: teror. Pernyataan itu singkat, dingin, dan tidak menjawab gelombang pertanyaan yang datang dari keluarga tentara maupun media. Di sisi lain, Beirut justru mengambil panggung. Di ruang konferensi yang penuh kamera, juru bicara militer Lebanon menegaskan bahwa serangan roket yang menghantam 17 instalasi militer di utara Israel adalah bentuk pembelaan diri. Kami tidak mencari perang, tapi tidak akan membiarkan wilayah kami dilanggar, katanya. Tenang namun tajam, sambil menunjukkan gambar serangan udara Israel yang memicu eskalasi ini. Di Tel Aviv, Yerusalem, dan kota-kota utara yang terkena dampak, suara masyarakat terdengar semakin keras. Jalan-jalan dipenuhi protes orang-orang membawa foto anak mereka, menyalakan lilin, dan berteriak menuntut transparansi. Banyak yang merasa dikhianati oleh pemerintah sendiri, karena keputusan politik yang dianggap gegabah telah membawa ribuan nyawa melayang. Di media sosial, gelombang kritik datang tidak hanya dari oposisi politik, tetapi juga dari para veteran dan keluarga tentara. Sementara itu, di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat. Para diplomat berbicara dengan nada yang hati-hati. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan pengendalian diri dari kedua belah pihak. Namun resolusi bersama masih terganjal perbedaan pandangan. Negara-negara Arab, mulai dari Mesir, Yordania, hingga Qatar, menyatakan dukungan terbuka terhadap Lebanon dan menyebut serangan balasan itu sebagai respon yang sah. Rekaman video serangan yang viral di seluruh dunia membuat suasana semakin panas. Di kafe-kafe Beirut, orang-orang menonton dengan perasaan campur aduk, antara lega dan cemas. Di Israel, suasana justru sebaliknya, sepi yang ditutup rapat, bercampur marah. Perang kata-kata di forum internasional pun dimulai, tetapi di balik semua pernyataan, satu kenyataan tak bisa disembunyikan, bahwa konflik ini tidak lagi hanya tentang roket dan teknologi, melainkan tentang kepercayaan, harga diri, dan rasa aman yang kini rapuh. Di Israel, setelah serangan balasan Lebanon yang mengguncang wilayah utara, gelombang kemarahan segera merambat ke pusat kekuasaan. Di depan gedung Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, puluhan keluarga, tentara berdiri membawa foto anak-anak mereka, wajah-wajah muda yang tak kembali dari perbatasan. Mereka tidak berteriak, hanya berdiri dengan lilin di tangan, dan diam yang berat itu terdengar lebih keras dari seruan politik manapun. Di balik pagar besi, para pejabat terlihat tergesa-gesa keluar masuk, tapi tidak ada satu jawaban pun yang meyakinkan. Di dalam parlemen, oposisi bangkit menyerang. Anggota-anggota Knesset menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengungkap bagaimana sistem intelijen bisa gagal mendeteksi dan mencegah gelombang serangan yang begitu terencana.
Siaran langsung dari ruang sidang dipenuhi debat sengit. Suara yang mengingatkan bahwa strategi yang dibangun selama puluhan tahun ternyata bisa runtuh dalam satu malam. Media nasional yang selama ini terpecah, kini bersatu dalam kritik. Surat kabar besar seperti Haaretz dan The Jerusalem Post menulis editorial yang menuding pemerintah bertindak terburu-buru tanpa persiapan matang, menyeret tentaranya ke garis depan tanpa skenario yang jelas. Tayangan televisi memperlihatkan gambar pangkalan yang hancur berdampingan dengan gambar keluarga yang menangis, menciptakan kontras yang tajam antara kebanggaan militer dan rapuhnya perlindungan nyata bagi prajurit. Di jalanan Yerusalem dan Haifa, orang-orang biasa saling berbisik di kafe dan pasar, bahwa yang runtuh bukan hanya barak atau radar, tapi juga rasa percaya terhadap mereka yang memimpin. Kejadian ini membuka luka lama, memperlihatkan jurang antara keputusan politik di meja rapat dan beban nyata di pundak para serdadu muda. Dan ketika angka korban terus dibicarakan dari rumah ke rumah, satu bayangan besar mulai menggantung di atas pemerintahan, bahwa dalam perang ini, kekalahan bukan hanya di garis depan, tapi juga di dalam negeri sendiri, di mana keyakinan terhadap negara mulai retak. Di saat debu pertempuran di utara Israel belum sepenuhnya turun, dunia menahan napas. Serangan balasan Lebanon yang menghancurkan pangkalan militer dan memicu korban besar telah membuka babak baru yang lebih berbahaya. Para analis di Tel Aviv dan luar negeri mulai berbicara terang-terangan. Israel hampir pasti menyiapkan operasi balasan besar-besaran. Di pangkalan udara Ramat David, pesawat-pesawat tempur sudah terlihat berderet, sebuah isyarat bahwa siklus kekerasan bisa berulang. Namun, bahaya yang lebih besar kini bukan hanya di garis depan. Laporan dari Damaskus menyebutkan pasukan Suriah telah siaga. Dan di Teheran, beberapa pemimpin militer mengirimkan peringatan bahwa setiap serangan lanjutan terhadap Lebanon akan memicu respons yang melibatkan Iran. Dalam waktu singkat, sebuah konflik lokal berpotensi menyeret seluruh kawasan, dan lebih jauh lagi, ketika kepentingan para kekuatan besar mulai bertabrakan. Moskow dan Beijing sudah menyerukan penyelidikan independen atas peristiwa ini, menegaskan bahwa stabilitas regional tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Washington, meski tetap menyatakan dukungan kepada Israel, kini lebih berhati-hati dalam kata-kata, membela diri adalah hak, tetapi menahan diri adalah kewajiban, ujar juru bicara Gedung Putih dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Di Beirut, suasana kafe dipenuhi diskusi yang tegang. Di Yerusalem, pasar pagi terasa lebih sunyi. Ketakutan akan perang yang lebih luas menggantung di udara. Namun di sela-sela ketakutan itu, ada juga suara-suara yang menyerukan jalan lain. Meja perundingan, diplomasi yang realistis, dan keberanian untuk menghentikan lingkaran dendam yang sudah terlalu lama. Apakah 7,000 nyawa yang hilang akan menjadi titik balik? Atau sekadar angka lain yang hilang di antara deru senjata? Dunia kini menunggu keputusan. Apakah Israel akan memilih jalur eskalasi yang menyeret semua pihak ke jurang perang baru? Atau menghentikan langkah sejenak untuk membuka ruang dialog? Bagaimana menurut Anda? Simpan video ini, bagikan dengan teman, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Perang atau diplomasi, jalan mana yang seharusnya dipilih agar sejarah tidak terus berulang?